Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan mengenai materi perekonomian Indonesia kelas B, yaitu pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial yang biasanya dilakukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, berlangsungnya laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Yang kedua, terdapat kenaikan tingkat produktivitas dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktural yang tinggi dalam suatu negara. Yang keempat, terdapat urbanisasi pada sebuah negara. Yang kelima, melaksanakan ekspansi menuju negara yang maju. Pemerintah dan masyarakat harus terus mempunyai pemikiran bahwa dalam suatu negara harus terus berkembang dan menjadi negara yang maju agar pertumbuhan ekonomi dapat cepat. Yang terakhir adalah berlangsungnya arus barang, modal, serta manusia antar berbagai bangsa di dunia, seperti itu. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor sumber daya manusia mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut dinilai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Nah, nantinya hal ini akan berpengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. Umumnya, para masyarakat akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang kedua adalah sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan SDM yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor barang mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang ternyata lebih mahal sehingga membuat permintaannya menjadi menurun. Yang ketiga, kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Kemajuan ilmu teknologi dalam suatu negara akan lebih maksimal ketika sumber daya manusia dimaksimalkan. Artinya apa? Artinya ketika sumber daya manusia berinovasi untuk mengembangkan teknologi, perkembangan teknologi dalam suatu negara, maka otomatis akan membantu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam suatu negara tersebut. Yang keempat adalah tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Sedangkan inflasi
adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadi peningkatan harga sangat berdampak kepada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Nah, setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost plus inflation dan demand pull inflation. Cost plus inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan, sedangkan demand pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang Indonesia menjadi naik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi. Dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Kenapa? Karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Seperti itu. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau yang sering disingkat menjadi PNB adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Sedangkan produk domestik bruto, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda. Cara perhitungan produk domestik bruto tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Nah, kesimpulannya adalah perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis akan mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara secara langsung. Bisa disimpulkan bahwa saat adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka akan berjalan beriringan dengan permintaan masyarakat pada produk barang dan jasa. Hal yang sama berlaku sebaliknya, seperti itu. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan suatu proses pembagian sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan. Apabila dalam suatu wilayah terjadi ketimpangan kekayaan, itu artinya distribusi pendapatan di wilayah tersebut belum berjalan dengan efektif. Ketimpangan kekayaan yang menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin tersebut bisa jadi karena kesalahan sistem dalam distribusi pendapatan, atau bisa jadi karena sistem yang ada belum diaplikasikan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip distribusi pendapatan. Yang pertama, ada prinsip keadilan atau pemerataan. Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja. Artinya tidak boleh hanya orang-orang tertentu yang dapat mendapatkannya, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Artinya masyarakat Indonesia harus bisa merasakan semuanya. Yang kedua adalah prinsip jaminan sosial. Prinsip pokok dalam distribusi kekayaan tidak hanya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Artinya, sedekah dan zakat harus ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan
tanpa terkecuali. Artinya dalam prinsip keadilan atau pemerataan dan prinsip jaminan sosial adalah pemerintah harus terus memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya agar masyarakat dapat merasakan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, yang mana sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga pemerintah dapat mengelolanya dan masyarakat dapat merasakan tanpa terkecuali pembangunan dan lain sebagainya, seperti itu. Sektor-sektor distribusi pendapatan. Yang pertama adalah sektor pemerintahan. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar, primer, sekunder maupun yang tersier. Atas dasar itu, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakatnya saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Artinya masyarakat bisa mampu merasakannya. Yang kedua adalah sektor publik. Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat. Dalam menciptakan keadilan ekonomi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu lainnya, maka masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya, namun juga untuk kepentingan orang lain. Masyarakat dan pemerintah adalah satu kesatuan yang harus terus dikembangkan. Artinya pemerintah tanpa masyarakat tidak akan terjadi pengembangan, dan begitu pula sebaliknya. Kedua belah pihak ini harus terus bekerja sama agar terus bisa menumbuhkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat untuk tujuan dan kepentingan bersama, seperti itu. Tujuan distribusi pendapatan. Yang pertama, menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Moral yang paling penting adalah untuk menyebarkan kesejahteraan kepada masyarakat. Artinya pemerintah harus terus berupaya bagaimana caranya untuk terus mensejahterakan masyarakatnya dalam kebutuhan, contohnya di bidang ekonomi. Bagaimana pemerintah harus memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Artinya apa? Artinya pemerintah harus terus berupaya agar masyarakatnya terus sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan bisa terjamin oleh bantuan masyarakat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, seperti itu. Yang kedua, mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Sedangkan yang terakhir adalah untuk membangun generasi yang unggul. Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi. Karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Generasi muda adalah generasi yang sangat ideal untuk masa yang akan datang. 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun atau seterusnya yang akan datang. Generasi muda lah yang akan meneruskan di bidang pemerintahan, baik sektor ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Artinya generasi muda mulai dari sekarang harus dibina oleh pemerintah bangsa
agar terus mendapatkan kenyamanan dalam belajar, bahkan membangun ekonomi mulai dari sekarang. Pemerintah harus memberikan fasilitas terhadap para pemuda negeri ini agar ke depan mereka dapat merasakan manfaat atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pemuda atau regenerasi bangsa Indonesia, seperti itu. Kesimpulannya adalah perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis sangatlah mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara secara langsung. Bisa disimpulkan bahwa saat adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka akan berjalan beriringan dengan permintaan masyarakat pada produk barang dan jasa. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Tidak hanya itu, pemerintah harus terus melakukan pengembangan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki. Artinya pemerintah harus memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk kemajuan negara Republik Indonesia dan kemajuan perekonomian Indonesia. Artinya Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan ekspor. Indonesia harus terus meningkatkan ekspor kepada negara-negara lain untuk menjadi cerminan negara lain terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam suatu negara, seperti itu.